Kemudian jadi sekarang kita udah di fase yang ketiga, yaitu data collection. Jadi kalau di Power BI caranya seperti ini. Jadi kita tadi pilih get data from web. Nah, jadi coba kita akan klik. Nah, sewaktu kita klik OK, nah ini Power BI akan coba connect ke websitenya dan akan mencoba memparsing HTML dari website tersebut. Nah, untuk proses parsing ini biasanya membutuhkan waktu yang agak lama tergantung seberapa besar dan seberapa kompleks halaman websitenya. Jadi contohnya seperti ini. Ini agak loading. Tadi saya sempat buka file. Nanti kalau loadingnya selesai, contoh tampilannya akan seperti ini. Jadi Power BI dari website yang tadi, Worldometers Coronavirus, dia membaca sekitar 3 tabel. Jadi ada tabel 0, tabel 1, tabel 0, tabel 1 ini sepertinya mirip, nggak ada bedanya. Coba kita lihat sekilas. Kalau harus masukin login gimana tuh? Bisa ya? Kalau harus masukin login, setahu saya kayaknya nggak tahu ya, dulu sih nggak bisa, nggak tahu kalau sekarang ya. Tapi memang nggak semua website bisa. Jadi untuk website-website yang biasanya banyak lazy load atau asynchronous load, Ajax dan sebagainya, itu biasanya nggak mau tuh. Yang JavaScript-nya agak canggih atau kompleks. Tapi kalau yang statis, yang nggak terlalu canggih websitenya, biasanya datanya bisa kita ambil. Jadi memang nggak semua website. Nah, kebetulan yang data di coronavirus dari Worldometer ini tabelnya kita masih bisa baca. Kemarin saya coba yang dari data di Indonesia dari BNPB itu kayaknya pakai komponen JavaScript yang lazy load, jadi nggak kebaca tabelnya. Dan mereka nyajiin datanya udah pakai komponen visualisasi analytics juga. Jadi kalau yang seperti itu biasanya datanya agak susah dibaca sama Power BI. Oke, balik lagi ke sini. Ini kalau kita lihat di sini Europe, USA, di sini new case-nya banyak yang 0. Coba kayaknya tabel satunya lebih komplit nih datanya. Nah, setelah kita pilih seperti ini, kita bisa langsung load. Kalau kita load nanti dia akan muncul ke sebelah kanan fields. Tapi kita akan coba cleansing dulu datanya. Jadi kita nggak akan langsung load. Kalau kita mau cleansing, atau ini proses ETL, bisa dibilang ini proses ETL juga. Jadi kita coba transform datanya. Kita bisa klik tombol transform. Nah, setelah kita klik tombol transform, nanti dia akan muncul Power Query Editor seperti ini. Nah, Power Query Editor ini sebetulnya sama persis dengan yang ada di Excel. Coba saya ke Excel sebentar. Jadi kalau teman-teman yang biasa pakai Excel mungkin nggak gitu bingung. Dan enaknya lagi kalau kita mau belajar Power Query ini, sebetulnya tanpa kita baca tutorial pun, kalau kita lihat dari deskripsi icon-icon yang ada di atas, kita bisa menyimpulkan sendiri. Atau dalam kata arti kita bisa meraba-raba sebetulnya. Contohnya di sini ada fitur untuk remove column. Atau kita mau ngurangin barisnya. Misal ini baris pertama ada world ini kan total sebetulnya. Supaya nanti agregasi kita nggak error, kita nggak perlu ini. Jadi kolom-kolom yang sifatnya total. Jadi kalau kita balik lagi ke websitenya Corona Virus, di sini ada world, ini total negara. Ini kita bisa take out, kita bisa buang. Terus kalau nggak salah di sini juga ada total per benua apa ya? Nanti kita coba sambil baca di data deh. Jadi seperti Eropa, North America, Asia, South America ini kan benua. Jadi supaya secara total dunianya nggak ngaco, nggak double-double, ini kita harus cleansing dulu datanya. Kita harus buang-buangin dulu nih data-data ini.
Nah, jadi contoh yang pertama mungkin misal kita mau buang baris 1, 2, 3 yang World, Europe, North Amerikanya kita mau buang. Sebetulnya kita bisa pakai ini. Kita bisa pakai remove row, kemudian kita remove top row. Saya mau buang 3 baris pertama misal. Nah, di sini saya tinggal masukin angka 3. Kita oke. Nah, jadi yang 3 baris pertama tadi akan hilang. Kemudian selanjutnya ini karena bukan di paling atas nih, ada Asia, South America. Ini kan sebetulnya dia benua juga atau total. Nah, selain pakai remove rows, kita juga bisa filter. Jadi kalau kita klik di tanda panah ke bawah di masing-masing kolom di atas, jadi mirip kayak fiturnya Excel tabel. Jadi contohnya kalau di Excel kan biasa kita punya tabel bisa seperti ini. Nah, mungkin ingin sedikit seperti yang tadi. Jadi di Excel itu sebetulnya bisa from web juga. Ini nanti bisa mirip kayak Power BI. Jadi ini get and transform ini sebetulnya Power Query juga. Jadi sama. Nah, seperti ini. Nah, ini sekilas saja. Jadi ini sebetulnya menunya juga mirip kayak di Excel. Jadi kalau kita mau cleansing data, filter, kalau di query SQL kan biasanya kita pakai where clause. Jadi where misal where country tidak sama dengan, contohnya tadi ada Asia, misal kita mau buang Asia. Nah, kalau di Power BI kita bisa klik seperti ini. Jadi Asianya saya antik. Ketika saya antik, Asianya akan hilang. Nah, step yang tadi kita lakuin ada di sebelah kanan. Jadi kita bisa kayak mungkin bukan lebih canggih daripada fitur undo ya. Jadi kita bisa kayak ngelihat kondisi data sebelum kita melakukan suatu operation atau operasi. Jadi sebelum tadi misal sebelum kita remove ada World, Europe, North America, setelah kita remove hilang, kemudian setelah itu kita filter Asia. Nah, ini sebetulnya ada scriptnya juga, bisa dilihat di sini scriptnya. Jadi ada formula barnya. Nah, selain Asia, mungkin coba kita tambahin sedikit filter lagi. Kalau kita lihat di sini ada South America. Sama-sama Excel ya Mas ya? Iya, jadi mirip kayak Excel. Filternya itu bisa banyak sebetulnya. Jadi coba kita bisa search di sini kalau datanya banyak, misal South America. Nah, jadi seperti ini, sangat mudah. Nah, terus kalau kita lihat yang perlu kita perhatikan lagi adalah tipe data di sini. Jadi ini tuh ada tipe datanya. Contohnya ini ada whole number, kemudian ini ada ABC, ini adalah text. Nah, yang agak sedikit rancu, di sini ada kolom namanya total recovered. Nah, total recovered tapi kok dia teks. Nah, ini bahaya nih. Nanti akan berpengaruh ke analisa kita karena data teks itu tidak bisa diagregasi. Nah, ini kita harus cleansing lagi, another tipe data cleansing. Jadi contohnya total recovered ini kita mau replace komanya, kita mau buang supaya nanti kita bisa convert ke numerik. Jadi di atas ini di menu transform ini ada beberapa fitur, ada split kolom, jadi kita bisa split kolom berdasarkan delimiter atau berdasarkan jumlah karakter atau berdasarkan lowercase to uppercase dan lain sebagainya. Ini kalau case-nya kita dapat data yang sifatnya text file CSV yang perlu di split. Nah, untuk case cleansing yang ini kita akan pakai yang replace value dulu. Jadi kita akan replace koma. Komanya kita buang. Jadi value to find koma, replace-nya blank, kita kosongin aja. Ketika kita oke, nanti komanya akan hilang seperti ini. Nah, setelah komanya hilang, nah kalau dilihat ternyata di sini masih ada data teks nih, NA. Pakai cara mirip seperti yang tadi, NA-nya coba kita filter dulu, NA. Sorry, bukan di filter, tapi kita harus replace. Sebentar. Ini kalau nggak salah, kalau mau cepat bisa klik kanan, replace value. Nah, jadi NA-nya kita nggak perlu ketik lagi. Nah, NA-nya kita replace dengan apa?
kita akan replace NA dengan 0 aja coba. Nah, jadi seperti ini. Setelah itu, baru kita akan coba konversi tipe datanya ke numerik. Nah, udah nggak ada error. Nah, kalau sudah seperti ini, terus kita coba cek measurement yang lain, apakah masih ada yang kotor. Nah, kalau udah nggak ada, udah aman. Nah, ini salah satu contoh data cleansing di Power BI. Nah, kalau kita lihat sebenarnya di sini fiturnya lumayan banyak ya. Jadi tadi selain kita define query baru, kemudian, nah di sini juga lumayan canggih, kita bisa define parameter. Jadi nanti kita bisa punya banyak query sebetulnya di sebelah kiri. Jadi contohnya ini saya mau duplicate, saya bisa klik kanan. Saya bisa duplikasi query-nya. Jadi saya punya 2 query yang berbeda. Kemudian kalau ada parameter kita bisa pakai untuk kalkulasi-kalkulasi. Kemudian ini kolom. Kemudian untuk manage kolom, untuk baris dan sebagainya. Terus kalau kita punya 2 tabel seperti ini, di Power Query ini menariknya kita bisa melakukan join. Jadi di sini ada nih combine. Ada join, ada juga append. Append ini kalau di SQL berarti mirip kayak union. Jadi tabel yang sama kita append, kita gabung. Kalau join berarti nambah kolom, kalau append nambah baris. Nah ini contohnya seperti ini kalau kita mau ngetes join ya. Jadi kita tinggal pilih tabel yang mau di join, tabel 1 dengan tabel 1, 2 misal. Terus joinnya pakai kolom apa, kita bisa klik di atas. Nah kalau lebih dari 2 kolom kita bisa tahan tombol kontrol. Jadi nanti ada angka di sebelah kanan kolom seperti ini, kolom 1 dijoin dengan kolom 1, kolom 2 dijoin dengan kolom 2 dan sebagainya. Nah ini contoh cara join aja. Cuman di sini ini contoh aja, saya nggak akan apply. Jadi coba saya balik ke sini lagi. Jadi tadi kita sudah dapat tabel 1 nih. Nah ini coba kita kasih nama tabelnya, misal data dari worldometer seperti ini. Nah, ketika sudah selesai, berarti kita bisa pencet tombol close and apply. Nah, setelah itu dari sisi Power BI-nya, Power Query-nya, dia akan melakukan query ulang. Karena di editor yang tadi, di Power Query editor tadi itu biasanya dia hanya ngeload kalau nggak salah sekitar 200 baris pertama kalau nggak salah. Jadi supaya performance waktu kita tadi melakukan query itu cepat. Jadi datanya nggak di-load semua. Setelah kita apply, baru dia akan load semua data. Nah, setelah selesai, kita akan dapat kolom-kolom yang tadi ada di sebelah kanan, di fields. Nah, barulah kita bisa mulai membuat dashboard di sini. Jadi di kanvasnya ini kita bisa mulai melakukan analisa. Contohnya, biasanya sebelum kita kasih banner dulu biar cantik. Jadi di menu Power BI di sebelah atas ini ada menu insert. Kita bisa lihat di menu insert ini ada text box, button, shape, dan image. Biasanya kalau saya kasih header dulu banner. Misal kita kasih header seperti ini, terus ini coba kita format. Contohnya misal warnanya kita kasih warna biru misal. Line-nya misal kita mau pakai garis. Nah, kita bisa kasih header seperti ini, kemudian coba kita kasih teks, kita kasih judul misal kasih judul COVID-19 dashboard. Coba kita perbesar. Kurang besar. Coba. Nah, background-nya coba kita off-kan. Nah, setelah itu apa yang mau kita tampilin, misal kita mau menampilkan
funnel paling atas dulu yang tadi kita sudah bahas, yaitu funnel paling atas itu harusnya total test. Nah, ini kita kalau klik di sini, dia akan langsung bikin visualisasi. Ini defaultnya dia pilih di sini pakai cluster column chart, tapi kurang menarik karena ini cuma data total. Kita bisa ganti ke cart. Jadi kalau kita ganti ke cart, di sini kita bisa lihat nih, total yang dites ada 45 juta. Nah, ini kita bisa atur tampilannya seperti ini, kita geser-geser. Jadi setelah kita tahu total yang dites, kita coba munculkan total active case-nya. Masih sama seperti tadi. Jadi dari 45 juta yang dites, total active case-nya hanya 7 juta. Nah, dari active case 7 juta, bentar. Active case ini berarti yang sedang aktif, berarti harusnya ada total case. Nah, ini ada total case. Coba kita biar funnelnya kelihatan bagus, kita munculin dulu total case. Nasib. Nah, dari sini kelihatan berarti dari 45 ada 12 juta total case, dari 12 juta total case yang aktif ada 7 juta, berarti yang sudah close atau selesai itu ada sekitar 5 juta. Nah, cuman kalau kita lihat dari kolom yang kita punya, di sini close case itu nggak ada. Adanya hanya total dead dan total recovered. Nah, jadi kita bisa bikin formula. Jadi kita bisa buat formula. Di sini kita bisa bikin sebagai measure atau sebagai kolom. Cuman karena kalau measure itu biasanya lebih summary atau high level. Karena kita buatnya simple, kita bisa pakai new column aja. Jadi kita bisa bikin kolom baru di sini untuk menghitung case yang sudah selesai atau close. Jadi nama kolomnya misal kita tulis close case. Kemudian rumusnya bisa 2, bisa dari total case dikurangi active case atau dari dead ditambah recovered. Ini contohnya misal kita lihat dari dead ditambah dengan recovered. Kita dapat. Nah, close case-nya kita bisa lihat di sini. Nah, betul sekitar 5 juta. Nah, supaya nanti ngeliatnya enak, karena kita mau breakdown lagi, kita bisa kotak-kotakin. Contohnya di sini saya coba add rectangle lagi. Kemudian fill-nya coba kita off-in, line-nya saya coba kasih round di sisinya supaya nggak terlalu siku. Coba ini kita tambahin berapa ya, 10 pixel mungkin. Nah, kemudian ini kalau kita lihat sekilas, seperti ini. Kita pepet. Ya, coba kita kelompokin. Kemudian ini saya jadi nggak bisa ngeklik 7M-nya karena ketimpa. Di sini ada menu untuk ya ini send backward, send to back. Jadi supaya saya bisa ngeklik 7M-nya. Nah, sudah. Nah, kemudian balik ke funnel-nya. Jadi dari 7 juta ini kita mau lihat berapa sih yang kondisinya kritis, berapa yang kondisinya sedang. Jadi ini tadi saya copy dari yang atas. Cuman di sini kita bisa ganti field-nya. Ini dari active case kita akan ganti ke serious or critical. Ini kita lihat dari 7 juta active case yang kritis sekitar 146.000. Yang nggak kritis berarti 7 juta dikurangi 146. Nah, ini kalau kita lihat
karena di sini belum ada yang mild condition, kita bisa bikin kolom baru, new column. Nah, ini kita bisa kasih mild. Rumusnya dari active case dikurangi serius atau critical. Ya, nah ini kita tarik ke sini. Nah, mungkin sedikit tips lagi. Jadi ketika kita buat suatu dashboard supaya ceritanya kelihatan lebih bagus, jadi biasanya orang-orang itu tipenya visual. Jadi secara visualisasi kita harus salah satu tipsnya adalah main di warna. Contohnya, misal untuk serius atau critical, kita bisa kasih warna yang warna merah misal. Biasanya kalau serius atau kritis kan cenderung warnanya merah. Nah, ini kita bisa ganti-ganti warnanya di Power BI itu. Di bawah toolbox visualization ini ada tiga icon menu. Jadi yang pertama untuk fields, yang kedua untuk formatting, dan yang satu lagi untuk advanced analytics-nya. Jadi tergantung tipe visualisasinya nanti munculnya bisa berbeda-beda. Jadi contohnya untuk warna, misal kita mau bedain itu bisa seperti ini. Jadi untuk serius kita kasih warna merah, untuk yang mild misal kita kasih warna kuning misal. Coba kita kasih warna kuning. Nah, selanjutnya mungkin mirip case-nya, kita juga gak akan buat serupa. Ini kita coba send backward. Ya. Sampai sekarang ada yang bertanya nggak ya, Pak Kiki? Oh, ada. Pertanyaan dari ini nih, siapa nih, Anonymous ya. Di Power BI tadi kan ditunjukkan ambil data dengan cara get atau pull. Bisa nggak sih dia di-push dari luar atau sejenis insert ke table internalnya? Dia sepertinya halnya SQL Server OLTP dari situ. Oh, oke. Sebetulnya bisa, tapi bukan lewat Power BI Desktop seperti ini. Jadi Power BI itu punya API kalau nggak salah untuk cuman itu pertanyaannya udah agak advance ya. Sebetulnya sesi kali ini kita mau fokus untuk teman-teman yang mau belajar dulu. Cuman untuk yang itu nanti mungkin kita tabung, kita jawab di belakang aja dulu kali ya Pak Kiki ya. Oke. Nanti saya bisa kasih lihat sekilas. Oke. Jadi jawabannya bisa. Jadi kita bisa pakai live data atau streaming. Tapi itu nanti langsung konfigurasinya di website, bukan di desktop. Oke. Kalau masih ada pertanyaan lain, silahkan ditulis di chat ya, biar nanti kita secara urut kita jawabin satu-satu ya. Silakan. Ya. Nah, mungkin lanjut ke sini lagi sebentar. Jadi untuk close case-nya tadi dibagi ke recovered, misal recovered. Kalau recovered kita kasih misal hijau, kasih warna hijau. Satu lagi adalah date.
misal meninggal, kita kasih warna merah juga. Nah, seperti ini. Nah, ini sebetulnya kalau akan lebih menarik kalau misal kita munculkan persentasenya. Jadi contohnya misal nah ini kalau dilihat ini 7 juta kok breakdown-nya ini juga sama 7 juta. Ini karena by default biasanya Power BI melakukan display unitnya itu jadi auto. Ini kita bisa set manual sebetulnya. Jadi ini pembulatan. Kalau kita lihatnya dalam in 1000, nah kayak seperti ini, dia sebetulnya 6,944 juta atau in million. Kalau in million, oh ini sorry ada decimal place-nya kita bisa tambahkan. Nah ini. Nah akan lebih menarik sebetulnya kalau kita punya data sifatnya persentase. Misal yang meninggal. Jadi yang meninggal dibanding yang ini berapa persen sih betulnya, yang sembuh berapa persen, meninggal berapa persen. Nah sama seperti tadi, cuman kalau ini kita coba bikin versi measure. Kalau tadi kolom, kalau kolom dia nggak ada fungsi agregasinya. Kalau measure kita bisa pakai fungsi-fungsi agregasi. Contohnya untuk menghitung persen recover misal. Kita mau lihat dari total, jadi dari sum close case, sum total recovered, kita bagi dengan sum close case ini. Nah di sini kita punya measurement untuk total recovered-nya. Nah ini kalau kita lihat, nah sebetulnya ini recover-nya 83%. Cuman dia di sini secara modeling kita bisa format measurement-nya. Di sini ada measure tools. Nah di sini kita bisa klik display value-nya in percent. Nah dia akan berubah jadi 83,41% seperti ini. Nah terus ini mau saya pasang di dekatnya angka series atau critical. Jadi kita bisa buang kategorinya yang bawah, jadi tinggal angkanya aja. Kemudian datanya kita bisa, mungkin fontnya kita kecilin kali. Jadi taruhlah berapa ya, 14 kali ya. Nah ini kita bisa taruh misal seperti ini di sampingnya misal. Atau sebentar, background ini kayaknya ada background. Nah backgroundnya kita bisa buang. Ini tadi recovered ya. Nah ini jadi kita sebetulnya bisa tumpuk-tumpuk, jadi tergantung kita mau ngedesainnya seperti apa. Jadi ini sedikit contoh aja. Coba kita kasih warna hijaunya kurang gelapnya. Hijau. Ya contohnya seperti ini. Nah biasanya kalau kita bikin dashboard, cuman ngeliat angka-angka ini kan kurang cantik ya. Nah, di sini kita punya dimensi sebetulnya. Dimensinya adalah dimensi negara atau country. Ini kita coba rename, other-nya kita buang aja. Nah, misal kita mau lihat jumlah kasus yang masih aktif berdasarkan negara. Nah, kita bisa, nah ini waktu kita klik country, menariknya adalah dia bisa langsung detect kalau country itu negara dan dia langsung suggest tampilannya dalam bentuk peta seperti ini. Jadi kelihatan negaranya titik-titik. Nah ini tipe visualisasinya ada berapa sebetulnya. Selain map bisa juga field map. Kalau field map itu nanti tampilannya akan seperti ini. Kita bisa lihat.
Nah, langsung muncul dalam bentuk peta. Nah, ini kan nggak terlalu kelihatan bedanya ya. Supaya kelihatan bedanya, ini kita bisa setting map-nya. Jadi di sini ada map styles, map control, dan lain sebagainya. Nah, cuman yang kita mau bedain kan dari sisi warna. Jadi kalau kita lihat di warna, di sini ada tombol expression. Jadi warnanya itu kita bisa pakai conditional formatting. Agak loading. Wah, ini kayaknya laptopnya agak berat karena sambil streaming. Ya, baru keluar. Nah, jadi di sini kita untuk warnanya kita bisa define conditional formatting. Contohnya seperti ini, misal kita mau lihat berdasarkan active case di sum, kemudian angka terendahnya berarti mungkin kita mau pakai warna hijau aja kali ya, hijau, kemudian yang paling parah kita kasih warna merah misal. Nah, kalau kita klik OK, nah nanti dia akan seperti ini. Jadi yang kelihatan paling, kok malah kelihatan hijau semua ya. Jangan hijau deh, misal kuning aja, topping. Dua warna aja. Nah, jadi contohnya seperti ini. Nah, kemudian selain bisa tampilan bentuk peta seperti ini, kita coba yang standar dalam bentuk chart. Misal dalam bentuk chart, di sini kita bisa pilih stack bar chart. Kita mau lihat berdasarkan negara dan jumlah aktif dan close case-nya. Jadi kalau stack itu dia bisa langsung gabung dua seperti ini. Jadi yang aktif ada berapa, yang close ada berapa. Nah, contohnya seperti ini. Nah, jadi kalau kita pakai Power BI itu belajarnya lebih enak karena ya basically mostly klik aja seperti tadi. Dan formulanya juga simple, mirip dengan formula Excel yang biasa teman-teman mungkin yang di sini juga pada umumnya udah terbiasa juga dengan formula-formula di Excel. Nah, selanjutnya menariknya lagi adalah antara visualisasi satu dengan yang lain, dia bisa terhubung untuk kebutuhan filter. Contohnya, misal saya klik USA di sini, otomatis visualisasi yang lain juga akan terfilter. Jadi hanya menampilkan data terkait USA. Ini ada beberapa pertanyaan nih, Mas. Boleh, Pak? Boleh ya, sambil jawab ya. Ya. Ini dari Mas Jenar. Power BI terbaru bisa connect langsung ke SQL versi berapa? Apakah 2005 juga bisa? Adakah Power BI versi free yang bisa dipakai untuk belajar? Itu dari Mas Jenar. Ya. Kalau versi free bisa pakai Power BI desktop ini. Dan sebetulnya nge-upload ke powerbi.com pun ada versi free-nya, cuman kita nggak bisa sharing ke teman-teman yang lain aja dalam satu organisasi. Dia nanti akan ngeprom minta fitur pro. Jadi contohnya misal seperti ini ya, saya sudah buat seperti ini. Ini kita bisa upload, kita bisa publish. Jadi contohnya saya mau publish ini misal ke saya pakai ini aja. Kemarin saya sudah sempat bikin sekilas, datanya lebih banyak.
Jadi setelah ini kita akan coba lihat kalau ini kita upload ke powerbi.com. Ya, sambil Pertanyaan kedua kali ya, sambil nunggu ya. ya, boleh Pak. Untuk data dari web, apabila kita mau merefresh data atau melihat data terbaru, misalnya Worldometer info, bagaimana caranya? Apakah perlu melakukan perubahan di kanvas kembali? Nomor 2, jika format HTML dari sumber data berubah, bagaimana dampaknya? Ya, kalau untuk data refresh, nanti saya akan coba kasih lihat. Jadi setelah ini, setelah kita upload ke web, itu kita bisa schedule data refresh. Tapi kalau misal masih di lokal seperti ini kita bisa pencet tombol refresh yang ada di atas. Jadi kalau misal kita mau refresh nih, kita tinggal pencet, nanti Power BI-nya akan tarik ulang datanya. Jadi dia akan narik lagi. Nah, cuman ini kan manual. Kalau kita mau otomatis, ini harus kita upload dulu ke powerbi.com-nya. Jadi kita publish. Nah, publish-nya itu nanti ikonnya yang di sebelah kanan, yang di tombol share. Bentar, yang tadi sudah kebuka belum ya? Oh, ini sudah. Ini aja yang saya upload. Coba saya kurangin supaya nggak berat. Ini yang tadi saya close dulu. Ya. Nah, ini sudah saya save, jadi bisa langsung dipublish, nggak perlu di-save lagi. Nah, ketika dipublish, ini kita bisa milih kita publish-nya mau kemana. Jadi workspace ini sebetulnya adalah Office 365 Group. Jadi kalau misal teman-teman udah ada yang pakai Office 365, pakai Microsoft Teams dan lain sebagainya, itu kan biasanya kita punya grup atau channel-channel. Jadi file Power BI-nya ini kita upload-nya bisa ke personal workspace kita atau ke grup workspace. Ya, kalau di grup itu kelebihannya nanti untuk kolaborasi dengan teman-teman yang lain. Jadi yang maintain bisa beberapa orang. Yang ini coba saya upload-nya ke my workspace dulu. Coba. Nah, ini kita coba upload atau publish. Nah, waktu kita upload atau publish seperti ini, nah ini kita ada link open in Power BI. Open in Power BI itu maksudnya kita buka di Power BI yang di web. Nah, contohnya seperti ini. Nah, jadi kalau kita lihat sebetulnya di Power BI website-nya, dia akan membuat dua buah komponen. Yang pertama adalah report, yang di sebelah sini, yang di sebelah kiri. Satu lagi adalah dataset yang ada di bawah. Dataset ini adalah analytical model yang tadi ada di slide. Nah, ini kalau kita klik, kita bisa bikin ulang Power BI canvas-nya di browser. Jadi ini di browser, kalau kita klik dataset, dia akan start dengan kanvas kosong. Kemudian kita bisa klik lagi. Kita mau lihat data berdasarkan active case, pakai card. Nah, ini juga bisa dilakukan di browser. Nah, kemudian kita coba kembali ke sini lagi. Nah, terus tadi pertanyaannya kalau misal sudah kita mau melakukan data refresh. Nah, jadi dataset ini kita bisa pasang schedule refresh. Coba kita lihat ya, apakah bisa. Saya sebetulnya belum pernah coba juga. Oh, ada syaratnya dulu. Jadi karena ini
website ini dia melalui PC sebetulnya. Jadi untuk connect ke website coronavirusnya Worldometer tadi itu sebenarnya pakai engine-nya PC. Nah, jadi Power BI-nya minta kita install personal gateway dulu. Baru kita bisa nyalakan fitur data refresh-nya. Nah, mungkin saya kasih lihat sekilas contoh. Kalau di tempat saya misal, si loading. Itu kalau kita setting data refresh, tampilannya akan seperti ini. Ini login-nya. Nah, jadi kita bisa set, misal schedule data refresh on, refresh frekuensinya daily atau weekly, kemudian jam berapa aja kita refresh-nya, dan sebagainya. Ini kita bisa set di sini. Berarti dia narik dari data source-nya ya? Iya, jadi setiap hari dia akan refresh. Kemudian kalau kita mau lihat refresh historinya, bisa lihat di sini. Nah, ini kadang ada error-error seperti ini, makanya kita bisa set beberapa jadwal. Misal kita set refresh jam 9. Kalau jam 9 ada error, nah berarti kita bisa benerin. Salah satu errornya contohnya yang tadi. Kalau websitenya berubah nih HTML-nya atau tampilannya, nah itu bisa jadi error. Nanti berarti kita harus refresh lagi tuh. Kita harus buka ulang di Power BI desktop-nya, atau kalau ngambil dari database mungkin kita harus cek query-nya. Baru nanti kita coba refresh lagi, kayak gitu. Nah, terus mungkin sedikit tambahan terkait tadi ada sempat pertanyaan, kalau misal datanya real time gimana? Nah, jadi itu ada di sini. Jadi kalau kita di powerbi.com-nya, di websitenya, itu kita bisa bikin yang namanya streaming dataset. Nah, streaming datasetnya ini ada beberapa tipe. Ada yang bisa pakai API-nya Power BI, ada yang juga bisa pakai Azure Stream Analytics, ada juga yang bisa pakai PubNub. Nah, yang API sama PubNub sendiri saya belum pernah coba. Kalau yang Azure Stream Analytics ini, dia bikinnya bukan dari sini sebetulnya, tapi dari Azure. Dari Azure itu, di Azure Stream Analytics, kalau kita definisikan tujuannya adalah Power BI, nanti ketika di Azure-nya selesai setup dan Azure Stream Analytics-nya running atau di start, nanti langsung akan muncul nih di sini dataset dari Azure Stream Analytics-nya. Nah, itu bisa streaming real time. Biasanya untuk skenario-skenario IoT dan lain sebagainya. Itu pakai Azure Stream. Jadi dia bisa streaming, tapi bukan dataset yang model nge-pull atau nge-get dari SQL atau database ya. Agak beda. Terus nanti bikin visualisasinya berarti model seperti ini tadi. Jadi nanti setelah live atau streaming datasetnya ada di sini, diklik, baru nanti klik untuk bikin visualisasinya. Begitu. Nah, mungkin terakhir yang mau saya kasih lihat sekilas juga adalah Power BI ini sebetulnya setelah kita upload ke powerbi.com, itu bisa dibuka di aplikasi handphone atau mobile. Nah, terus kalau kita lihat di aplikasi handphone atau mobile, biasanya lebih enak kita lihatnya dalam bentuk font layout. Jadi di sini ada menu font layout. Nah, ini kalau kita klik, nah kita bisa atur ulang komponen-komponen yang tadi sudah kita buat tadi, kita bisa pasang lagi di sini. Misal, saya mau lihat total case paling atas, misal. Setelah total case, saya mau lihat active case-nya. Ada berapa? Active case-nya dibagi 2. Misal yang series atau critical berapa? Kemudian yang mild condition berapa? Nah, ini kita atur ulang. Jadi nanti ketika reportnya kita buka di handphone, tampilannya kurang lebih akan seperti ini.
Oke, menarik ya. Jadi kalau diberdiriin dia tampilannya seperti ini, tapi kalau direbahin handphonenya landscape dia akan mirip kayak desain yang awal. Oke. Jadi dia bisa membedakan portrait sama landscape. Begitu. Ya. Ini masih ada pertanyaan lagi ini, Mas. Ya, boleh Pak. Bagaimana kecepatan meload suatu data pada Power BI dibandingkan dengan SSRS dengan data source yang sama di keduanya? Gimana? Agak putus-putus. Halo, Mas Cahyo. Iya. Tadi pertanyaannya gimana Pak? Agak putus tadi. Bisa dilihat di chatnya tuh. Oh, Izin saya lihat bertanya di bagaimana. ya. Oke. Ini pertanyaan yang dari Dika ya. Oh ya, Dika. Bagaimana kecepatan meload suatu data pada Power BI dibandingkan dengan SSRS dengan data source yang sama di keduanya? Oke, sebenarnya kalau masalah rendering itu bukan sesuatu hal yang ini ya. Maksudnya nggak bisa kita bandingkan apple to apple ya antara Power BI dengan reporting service. Misal, karena yang pertama, kalaupun misal visualisasinya sama seperti ini, kalau di SSRS itu kan berarti pakai query SQL ya. Kalau database-nya sama pun sama-sama query ke analisis service misal, itu mungkin bisa jadi jumlah visualisasi juga berpengaruh. Kalau sedikit mungkin SSRS lebih lambat, Power BI lebih cepat. Tapi kalau banyak mungkin SSRS malah lebih cepat, Power BI lebih lambat. Jadi ini relatif sih, mesti dites sih case by case. Cuman pengalaman saya selama ini sih Power BI sih udah cukup sih ya untuk dashboard, kebutuhan dashboard. Karena kalau dari sisi saya dulu best practice-nya biasanya untuk dashboard itu selama kurang dari 10 detik itu udah cukup. Kalau lebih dari 10 detik itu sebetulnya udah secara experience sudah jelek. Jadi kalau bisa jangan lebih dari 10 detik sih performance report atau dashboard kita. Nah, supaya nggak lebih dari 10 detik, salah satunya adalah kita harus pakai analytics model, kayak pakai teknologi-teknologi in memory, SSHS, dan sebagainya. Karena kalau kita mengquery ke data warehouse atau ke database, itu biasanya kalau laporan kan bisa bermenit-menit ya. Nah, itu agak kurang bagus untuk dashboard. Jadi mungkin bisa dibedakan sih antara laporan detail dengan dashboard. Nah, kemudian ada pertanyaan lain lagi nggak ya? Kalau peta kota bisa nggak ya, bukan negara? Bisa. Jadi petanya Power BI itu pakai Bing Maps. Jadi sebenarnya kita pakai nama jalan, kode pos, itu juga bisa. Oke. Tapi ya tergantung Bing Maps-nya ya, ketemu atau enggak. Terus kadang juga ini masalahnya adalah kalau kita ngandelin text address itu kita harus banyak melakukan data cleansing. Jadi contohnya misal Jakarta itu bisa banyak versi. Ada yang Jakarta Raya, ada yang DKI Jakarta, ada yang di Jakarta dan lain sebagainya. Itu kan kalau di data kita aja sendiri kadang suka kotor, nggak seragam. Nah, terus antara Bing Maps sama Google Maps itu juga beda kalau nggak salah. Yeah. Ada yang satu pakai Jakarta Raya, satu pakai DKI Jakarta. Nah, itu kita harus cleansing dulu data kita supaya mengikuti yang disupport sama map-nya. Oke. Kalau mau aman sih pakai long lat ya, pakai latitude longitude. Itu bisa lebih akurat. Ini dari Mas Jenar nih lagi. Nah, hasil kalau Mas Jenar, betul. Kalau mau dilihat secara umum, nah ini pertanyaan bagus nih. Jadi Power BI ini untuk yang COVID ya, ini kan sebetulnya data publik. Misal kita mau share di blog misal atau di website kita misal. Nah, ini kita bisa ada fitur namanya
Generate sebentar. Nah ini embed. Jadi kita bisa embed ke website atau portal, atau kita bisa embed ke web public. Kalau ke yang web public ini gratis, tahu saya. Tapi kalau yang embedded, Power BI embedded yang di website internal portal kita itu berbayar. Jadi itu license-nya bagian dari Azure. Oke. Nah, nanti kita akan dapat link seperti ini, atau bisa juga pakai iframe. Nah ini kalau kita pakai link, misal kita buka di browser, nah nanti contohnya seperti ini. Ini kita bisa embed di dalam blog atau di website juga. Nah kemarin sempat buka websitenya BNPB itu, kalau nggak salah mereka punya banyak ada halaman terkait visualisasi data, itu salah satunya pakai Power BI Publish to Web kayaknya. Iya. Kemudian ada pakai produk open source dari Metabase dan yang lain-lain juga. Nah ini jadi nanti public guest-nya itu akan lihatnya seperti ini. Ini di halaman 1 ya tadi. Nah ini contoh yang publish to web. Oke. Ini ada pertanyaan lagi nih Mas. Oh iya boleh. Masih ada 3 pertanyaan lagi ya. Yang dari dari Mbak Wiwi nih. Bedanya kalau data ada di Cloudera. Nah, data dari Cloudera. Oke. Nah, ini saya belum pernah juga sih. Nah, cuman coba kita lihat ya. Jadi sebetulnya kalau Power BI itu salah satu ininya biasanya untuk tools palu gadanya ya, kalau mau connect ke berbagai macam sumber data itu kalau nggak salah pakai apa dulu namanya ODBC ya? ODBC. Coba kita cari kalau Cloudera ada nggak? Oh, kalau native Clouderanya nggak ada kayaknya. Cuman Cloudera itu kan sebetulnya kayak Hadoop ya, ada Spark dan lain-lain. Coba kita lihat. Kalau ada yang pakai big data, pakai Spark segala macam. Nah, yang disupport sama Power BI itu kalau ngambil datanya dari Spark. Nah, kalau ngambil data dari Spark itu contohnya, misal kita coba connect ya. Dia akan minta masukin apa aja, server, protokol, sama connectivity mode-nya. Jadi ya langsung nembak ke servisnya kayaknya. Mas Albert ada yang mau ditambahin? Ya, untuk yang Cloudera tadi mungkin bisa menggunakan konektor Impala. Impala ya? Iya. Oh, pakai Impala ya. Kalau Impala di Power BI ada ya? Ada. Oh, oke. Iya. Berarti bisa pakai Impala kemungkinan. Soalnya saya belum pernah juga sih. Oh iya ada. Bisa pakai Impala, import data from Impala cluster. Oke. Ada lagi. Bedanya refresh schedule dengan stream apa ya? Nah ini bedanya ini kayak push pull ya. Kalau refresh itu narik apa? Kita Power BI-nya itu narik data. Kalau refresh. Kalau stream itu nerima data. Kalau stream itu kan real time. Kalau refresh itu ya by batch sesuai request dari kita scheduling di Power BI-nya. Kalau stream itu dia benar-benar datanya bisa ngalir terus-menerus. Oke, terus yang berikutnya mana tadi? Kalau ya. Apabila mau ambil data source dari API format JSON, apakah bisa? Saya coba di macOS, PBI, desktop, kenapa tidak ada ya? Padahal saya tertarik dengan Insight dan Time Intelligence. JSON harusnya bisa sih. Ini sebetulnya salah satu fiturnya. Cuman coba nyari datanya dari mana ya? Ada ini nggak ya? Tapi di Mac mah nggak ada Power BI. Oh, ya,
Sorry, di Mac memang nggak ada. Cuman kalau JSON sebetulnya ada. Jadi kalau di Power BI, di Power Query-nya itu kita kayak bisa navigate masuk ke dalam-dalamnya gitu. Jadi sebagai gambaran, dulu database di tempat saya di Larisin itu kita pakai NoSQL, pakai JSON, pakai Firebase-nya Google. Itu dulu waktu awal-awal sebelum kita punya data warehouse segala macam, saya ekspor tuh database saya, terus saya langsung analisa di Power BI. Masih dari JSON, file JSON-nya, itu bisa sih sebetulnya. Tapi kalau di Mac memang nggak bisa. Terus kalau dari API juga belum pernah coba ya, ada yang nggak ada API? Kalau nggak salah ada sih harusnya. Oh nggak ada ya API ya? Pokoknya di Mac belum bisa gitu ya? Iya, API itu pakai web kali ya? Iya. Iya, kalau di Mac belum bisa. Oke, bedanya Power BI sama Tableau apa nih? Bedanya Power BI sama Tableau, harganya kayaknya. Ya, tampilannya kok paling hitam. Emang lagi masih ada isu ya? Ada yang kena blank, Pak, sama suaranya hilang. Nggak tahu sih, tadi sempat kayaknya ada suara hilang, tapi sebentar kayaknya. Iya. Nah, mungkin kalau bedanya Power BI sama Tableau, saya sendiri belum banyak pakai Tableau, belum pernah pakai Tableau. Jadi kayaknya sih secara visualisasi ya, secara komponen visualisasi mungkin banyak berbeda. Kemudian secara licensing dan lain sebagainya juga. Cuman kalau untuk di Power BI, untuk visualisasi, mungkin tadi saya belum sempat cerita juga. Jadi di Power BI ini selain visualisasi standar yang disupport sama Power BI, itu kita bisa import visualisasi atau develop sendiri, atau kita bisa cari dari marketplace-nya Power BI. Jadi Power BI itu punya marketplace untuk visualisasi. Contohnya seperti ini. Nah, misal kita mau bikin infografik nih. Ini ada contohnya nih. Bisa bikin chart yang bukan cuman grafik batang tapi diganti sama botol atau gambar komputer seperti ini, ada apa kotak-kotak titik-titiknya. Itu free ya, Mas? Ini ada yang free, ada yang berbayar setahu saya, Pak. Tapi kebanyakan free sih kayaknya. Yang berbayar ada juga berapa. Oke. Jadi ini banyak sih. Sunburst, funnel, kemudian untuk bikin force directed graph. Terus ada peta 3 dimensi juga. Cuman yang kayak gini biasanya berat sih. Kalau yang peta 3 dimensi seperti ini ya, ini juga bisa nih kalau mau coba 3 dimensi. Oke. Jadi itu dari sisi visualisasi. Tableau sih pasti lebih mahal sih kalau pengakuan dari customer yang pindah. Pakai Tableau bisa cerita. Pengakuan dari customer yang pindah, Tableau lebih mahal. Iya, ya yang pernah saya dengar sih jauh sih. Terus modelingnya kuatan Power BI. Dari sisi modeling ETL kuatan Power BI, customization juga kuatan Power BI. Iya. Ya, semuanya sebetulnya pasti ada ininya ya, ada pro cons atau ada limitasi ya. Jadi pinter-pinternya kita aja sih. Cuman untuk saat ini misal kayak untuk saya di kebutuhan saya di Larisin, di startup segala macam itu pakai Power BI sih cukup sih. Terus Power BI-nya juga kalau di kita misal itu kita bisa schedule ada yang namanya subscription. Jadi di Power BI itu salah satu fitur yang dulu sempat saya tunggu-tunggu itu fitur subscription. Untungnya sekarang sudah ada. Jadi sorry, bahaya ini, nggak boleh dilihat. Nah ini saya kasih lihat di sini aja. Jadi kita bisa bikin subscription, mau kirim email ke emailnya siapa, tapi dengan catatan yang dikirimin email ini juga harus punya license Power BI Pro ya. Harus satu organisasi juga nggak? Dari satu, iya. Tapi kalau nggak salah itu
tim Power BI lagi develop untuk supaya ini tuh bisa dikirim ke yang lain juga deh, Pak. Oke. Lagi di roadmap kalau nggak salah. Cuman harus pakai license yang premium, jadi yang bukan per user. Oh. License premium itu kalau teman-teman bisa lihat bedanya lumayan jauh juga sih startingnya. Tapi ini kayaknya kalau udah ini udah mirip-mirip license-nya Tableau nanti. Tapi itu kan bisa buat banyak user kan? Betul. Kalau kita pakai yang premium itu bisa allow any user. Jadi udah nggak ada limitasi per user lagi. Jadi ini bedanya. Nanti teman-teman bisa lihat lebih detail sih di halaman pricing-nya. Ini ada pertanyaan nih, Power BI bisa nggak di-embed ke sebuah web? Tadi udah bisa ya? Bisa. Oke. Itu ada lagi tuh namanya Power BI Embedded. Kalau nggak salah di sini ada deh. Nah ini ada Power BI Embedded. Beda lagi ya? Ini ada pricing-nya beda lagi. Oh. Kalau ini bagian kalau nggak salah part of ini. Part of Azure kalau nggak salah. Bagiannya Nah, Azure ini, ya? Iya, Microsoft Azure kan? Iya, itu premium itu. Iya, kan Jatuhnya premium sih. Kayaknya pricing-nya beda lagi. Jadi dia Iya. ada tergantung ininya. Dia mirip-mirip kayak premium juga, betul. Kayak beli Azure kan, Azure Storage atau kayak nyewa Azure itu kan? Iya. Kayaknya premium dipakai buat embedded juga udah bisa ya, udah cover embedded ya? Iya. Iya. Tapi ini berubah terus sih, makanya dinamis. Harganya maksudnya? Nah, harganya, ininya, strukturnya. Iya. Sementara ya kayak gitu. Iya, kalau udah bermain cloud, ya mungkin ini buat teman-teman yang apa levelnya mungkin data manager ya. Satu lagi nih pertanyaan nih. Iya. Kalau pakai Azure Data Factory, ambil datanya dari source lain seperti Cloudera, bisa nggak kira-kira? Azure Data Factory, wah ini di luar Power BI nih. Out of scope. Scope. Cuman dulu sih saya pernah pakai Azure Data Factory, tapi ngambil datanya sih dari Databricks. Kurang tahu ya, kalau Cloudera mungkin bisa juga sih harusnya ya. Tapi kalau nggak salah sih memang didesain untuk cloud ya. Jadi dari cloud ke cloud sih. Azure Data Factory. Kalau sekarang udah baru lagi Synapse ya. Synapse Analytics. Kalau buat teman-teman yang di big data atau data warehousing, kalau mau belajar mungkin bisa pelajari Synapse. Karena setahu saya sekarang kayak Azure SQL DB sama Azure Data Factory itu mau kayak di-combine jadi Synapse gitu. Buat yang belum tahu, mungkin nanti bisa dibaca-baca Synapse Analytics. Nah ini contohnya seperti ini. Ini kan mirip tampilannya Azure Data Factory nih. Kombinasi Azure Data Factory sama Azure SQL Data Warehouse. Oke. Ini nggak berasa ya, udah jam 11.54 ya. Iya. Padahal mestinya 11.30, tapi kayaknya seru nih. Makasih banget nih Mas Cahyo nih. Udah sharing. Mungkin nextnya mungkin bisa gantian teman-teman yang lain ya. Intinya sih kita coba pengen bikin ini ya Pak Kiki ya, biar sesinya tuh kayak diskusi, kayak gantinya kopdar kita lah. Betul. Belajar bareng-bareng. Mungkin saya belum pernah, terus tadi kayak Pak Albert udah pernah, atau teman-teman yang udah pernah ngalamin mungkin bisa cerita dan sebagainya. Atau mungkin nanti teman-teman di grup Facebook ada yang mau coba bantu sharing segala macam, mungkin juga bisa. Betul. Ya. Ada lagi Mas Cahyo? Dari saya udah sih mungkin cukup sekian. Terima kasih. Oke. Ya, stop sharing dulu ya layarnya. Ya. Oke. Thank you nih sudah sharing banyak hal di sini. Jadi mungkin terima kasih banyak udah sama-sama kita dengarkan tadi gimana powerful-nya Power BI di sini, sehingga kita juga bisa apa istilahnya, bisa tahu lah bagaimana sebetulnya seberapa powerful Power BI itu sendiri digunakan segitu ya. Dan mudah-mudahan ini juga bisa jadi manfaat buat
kita semua.